Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa sharif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab Syarah Naswaib Ibad, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di maqalah ke 49. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah kita bacakan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, guru yang mengajar di tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, guru-guru di pondok pesantren kita. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah min jannatul firdaus. Amin. Dan jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kita dan mereka di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa bi qawlin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu Al-Fatihah selanjutnya kita bacakan wakil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bi qawlin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah Masjid Raya Al-Insan dan juga adik-adik, maka Rasulullah SAW beramrina fi basmalah fa'udam, segala sesuatu yang dimulai dengan tahu basmalah maka bakunya itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab kita di kitab Syarah Naswaib Ibad, maqalah yang ke-49. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatu tasi'atu maqalah yang ke-49. An ba'dil hukama, dari sebagian para hikmah, para ahli hikmah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka, amin. Man arafa Allah, barang siapa yang mengetahui Allah, lam yakun ma'al khalqi ladatu, ya. Man arafa Allah, barang siapa ada manusia yang mengenal Allah, lam yakun ma'al khalqi ladatu, tidak akan dia pernah merasa bersama makhluk, bersama makhluk itu adanya kenikmatan. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, maka orang tersebut tidak merasakan kenikmatan kenal dengan makhluk. Apa yang dimaksud dengan ini? Li'annahu lam yuhibbu Allah ta'ala, karena orang itu tidak akan pernah mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ini? Bahwa orang yang mencintai Allah, kalau kita sudah mencintai Allah, maka segala macam bentuk kita atau ketika kita mengenal makhluk itu sudah tidak ada kenikmatan, ya. Tidak ada kenikmatan maksudnya apa? Tidak ada bisa memberikan rasa cinta kita mengenal para makhluk. Kalau kita mengenal Allah dalam artian kita mencintai Allah, maka tidak akan pernah, ya, rasa cinta itu mengalahkan, ya, kalau kita cinta kepada makhluk. Ya, jadi kalau kita cinta sama Allah, maka cinta kepada makhluk itu akan sirna. Maksudnya apa? Tidak bisa dibandingkan kecintaan kita kepada Allah, kenikmatan ketika kita mencintai Allah jika dibandingkan dengan kenikmatan kita mencintai manusia. Nah, ini bisa dikiaskan begini. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan cinta itu, ya, mencintai makhluk Allah itu tidak ada bandingannya. Ya. Wa man arafa dunya bi annaha faniyah, barang siapa yang mengetahui dunia, sesungguhnya dunia itu fana, sesungguhnya dunia itu akan sirna pada suatu saat, ya, lam yakun lahu fiha raubatun, ya, maka orang itu pasti apa? Tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai rohbah, sebagai keinginan. Ya. Barang siapa yang mengenal dunia, maka orang itu pasti tidak akan pernah menginginkan dunia. Kenapa? Karena dunia itu adalah sesuatu yang fana, ya, sesuatu yang tidak kekal, ya. Bal ikhtar darul baqiyah wa amal, dan dia sesungguhnya akan pasti, orang itu pasti akan memilih tempat yang abadi, tempat yang kekal, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan akan menunjang bahasa gitu, yang akan membawa perbuatan itu membawa dirinya menuju alam yang kekal. Ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i, wa dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang daripada akhir. Apa yang maksud ladang? Bahwa dunia adalah tempat kita menanam sesuatu untuk kehidupan kita di akhirat. A'udzubillahi kama qala Allah Kitabil Karim. Ya.
Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bersiap-siaplah kalian, berbekallah diri kita semua ya untuk perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan ada henti-hentinya. Yaitu darul khuld. Ya. Kehidupan kita yang akan abadi. Dunia abadi tidak. Ya, kita hidup sementara. Bahkan kehidupan kita, ya, kehidupan di akhirat, satu hari, ya, satu hari di dunia, satu hari di akhirat, perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Bahkan ada satu ayat lagi menyebutkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 50.000 tahun di dunia. Ya. Artinya apa? Artinya kehidupan kita yang umur kita yang paling panjang misalnya 100 tahun, maka sesungguhnya tidak ada hitungannya ya. Tapi akan memberikan manfaat jika kehidupan itu memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan untuk menunjang kehidupan kita di akhirat. Dalam Al-Quran, A'udzubillah, wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa memberikan sesuatu, memberikan nasihat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Barang siapa yang memberikan nasihat tentang keburukan, dia akan mendapatkan keburukan yang sama. Artinya apa? Artinya kehidupan dunia akan dibalas nanti kehidupan di akhirat. Pernah mahasiswa saya menanyakan begini, Pak, manakah letak keadilan? Ini maafin pertanyaan mahasiswa. Di manakah letak keadilan Tuhan? Kalau misalnya hukum hudud, hukum had, ya, atau hukum kisos, ya, dalam perspektif Islam, kalau kita membunuh, maaf, kalau ada orang membunuh satu, maka dibunuh orang itu, membunuh satu. Tapi bagaimana letak keadilan Tuhan jika orang itu membunuh lebih dari satu? Sedangkan dalam dunia dia hanya hidup sekali. Ya, tapi dia harus mempertanggungjawabkan masanya. Bagaimana kalau dia membunuh 2 orang, dia membunuh 3 orang, dia membunuh 5 orang dan seterusnya? Di dunia hukum kisosnya hanya satu. Lalu saya katakan di akhirat, di hari akhir nanti semua manusia akan bertanggung sama. Ketika dia melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya dan menghilangkan nyawa orang lebih dari satu, di dunia dihukum satu, di akhirat belum. Di akhirat pasti akan dihukum sisanya. Ya, kecuali orang yang bertaubat. Kendala Al-Quran ada Alhamdulillah inama taubatul ladzina ya'maluna bijahalah. Ya, orang yang taubat itu adalah orang yang melakukan perbuatan lalu segera melaksanakan dan mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seluruh ibadah kita, seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita, ya, di dunia akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Tadi kembali lagi, jika ada manusia yang mengetahui dunia, maka pasti orang itu akan meninggalkan dunia. Nah, permasalahannya apakah kita mengetahui dunia atau tidak? Nah, kita yang bisa menjawab dari pertanyaan ini. Ya. Kalau kita tidak mengetahui dunia, maka kita pasti mencari dunia. Tapi kalau kita mengetahui dunia, bahwa dunia adalah suatu hal yang fana, maka apa? Maka kita akan tidak mengharapkan sesuatu dari dunia. Bahkan orang itu akan memilih akhirat ketimbang dunia. Ya. Dalam Al-Quran ada, mohon maaf ayatnya saya lupa. Orang yang mengejar dunia maka dia akan mendapatkan dunia, tapi orang yang mengejar akhirat akan mendapatkan dunia dan akhirat.
Artinya apa? Artinya orang yang mengejar akhirat adalah orang yang sadar bahwa dirinya akan kembali. Nah, pertanyaan sadar atau tidak kepada diri kita, tentu barometernya yang kita ketahui atau barometernya adalah hanya kita dan Allah yang mengetahui. Apa kita termasuk orang-orang yang mengetahui dunia atau kita termasuk orang-orang yang tidak mengetahui dunia? Nah, selanjutnya, waman arafa Allah, barang siapa yang mengetahui keadilan Tuhan, keadilan Allah, lam yataqaddam ilaihi khusum, maka bisa dipastikan musuh-musuh tidak akan mendatangi orang tersebut. Karena kenapa? Tadi perspektifnya. Karena dia tahu kejahatan di dunia akan dibalas di dunia dan di akhirat. Jadi deh perspektif pemahaman. Kejahatan di dunia akan dibalas di dunia dan di akhirat. Ya. Kejahatan di dunia akan dibalas di dunia dan di akhirat. Pernah Pak Haji, saya menulis sebuah artikel yang terkait, contoh simpelnya begini. Mohon maaf, ada sebuah hadis yang menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat kecurangan, maka dia akan dikalungkan. Mohon maaf, curangan itu adalah mengambil harta tanah orang lain, ya, dengan seukuran sejengkal. Jadi kalau kita punya pagar, mohon maaf ya, pagar di titik A, lalu karena kita pengen menguasai tanah itu, kita pindahkan pagar itu menjadi titik B, yang jaraknya itu setidaknya sejengkal. Jadi perpindahan itu sejengkal tangan. Kita pindahkan pagar kita dari titik A menuju titik B dengan jarak sejengkal. Dalam hadis dijelaskan bahwa ukuran sejengkal itu adalah akan dilingkarkan di orang yang mengambil zolim itu sebanyak sejauh 7 lapis bumi ke bawah. Jadi kalau sejengkal kali sejengkal, sejengkal gitu. Berarti kalau misalnya 10-15 cm, 15 cm, tapi turun ke bawahnya 7 lapis bumi. Itu akan dileherkan. Nah, waktu saya S2, saya membuat analogi dan kiasan. Apalah artinya sejengkal? Tidak memiliki arti. Tapi yang dimaksud dengan sejengkal tanah adalah sesuatu yang tidak bernilai. Jadi begini, kalau kita curang sama orang, mohon maaf ya bahasanya, kalau kita curang sama orang atau kita menipu orang, berapa nilai rupiah yang tidak berharga? 1.000 rupiah berharga nggak? Berharga 1.000 rupiah? Berharga. 500 rupiah berharga nggak? Berharga. 100 rupiah berharga nggak? Berharga. Berapa nilai yang lebih kecil dari 100 rupiah? 10 rupiah berharga nggak? Kalau 10 rupiah berharga atau 100 rupiah dengan nilai 100 rupiah tidak berharga, maka satuan terkecil yang akan dinilai adalah 100 rupiah. Jadi mohon maaf, kalau kita nipu orang 1.000 rupiah, berarti ada 100 rupiah. Berarti ada 10 jengkal yang kita akan dikalungkan, mohon maaf saya, dikalungkan di leher kita 7 lapis ke bawah. Nah, ketika S2 saya tanyakan ini ke guru saya. Saya bilang boleh-boleh saja dikiaskan. Guru saya mengatakan boleh-boleh saja dikiaskan seperti itu. Jadi sejengkal tanah itu nggak memiliki arti, Pak. Kita bikin rumah sejengkal tanah nggak ada arti. Kita beli tanah sejengkalnya juga nggak berarti. Nah, kalau dikiaskan, kalau kita nipu orang dengan bentuk nominal, ya tadi dengan uang, berapa nominal yang tidak memiliki arti? Nah, itu kiasannya. Jadi kalau kiasannya 1.000 rupiah tidak memiliki arti, maka satuan terkecil adalah 1.000 rupiah. Kalau dia nipu 10.000, berarti 1.000 dikali 10, berarti 10 jengkal. Nah, itu artinya apa? Segala macam perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Apapun itu, baik orang kaya, baik orang gak mampu, baik orang yang berilmu, kiai, ulama, ya. Bahkan ada ya, kalau golongan ulama atau kiai
man su'ila an ilmin fakatamahu ujima yaumil qiyamah. Barang siapa ada seorang ulama kiai ditanya suatu ilmu dan dia tidak menjawab, maka siap-siap untuk dijilid, dirajam di hari akhirat. Itu karena ilmunya. Ilmu ditanyain dia enggak milija dengan cambuk api neraka. Dan barang siapa, kembali lagi, barang siapa yang mengetahui keadilan Tuhan, dia nggak akan pernah mencoba untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum apapun itu. Nah, kembali lagi, apakah kita mengetahui keadilan Tuhan atau tidak? Jawabannya ada dalam diri kita. Nggak ada yang bisa menilai. Nggak ada yang bisa menilai. Lam yakbalu alaihi li'annahu qad taraka al-khusmah kama qala al-Hasan rahimahullah man arafa Allah ahabba. Ya. Kenapa orang itu? Karena dia sudah tidak ada lagi keinginan untuk menjadikan orang itu musuh, orang itu saingan, tetangga kita musuh, tetangga kita saingan. Sehingga tetangga kita datang atau orang itu datang kepada kita sudah tidak lagi berlaku untuk musuh. Ya, bahkan ada sebuah catatan kecil saya, ya, catatan kecil saya. Jadi kalau kita mengandung unsur positif atau kita orang yang positif dalam kebaikan, maka orang yang akan datang adalah orang yang akan mengandung kebaikan. Kalau kita orang yang negatif, maka yang akan datang kepada kita hanya orang yang negatif. Karena tidak akan mungkin orang yang positif bertemu dengan orang yang negatif. Pasti pada suatu saat akan dipisahkan. Sama seperti halnya teori alam atau hukum alam yang selalu memisahkan antara ion positif dengan ion negatif dengan adanya wudhu. Bahasa gitu. Itu menurut dalam tafsir Imam Fakhr Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Positif dan negatif tidak akan pernah bersatu. Kalau bersatu itu pasti konslet dan pasti pada suatu saat akan dipisahkan. Nah itu, orang yang tidak memiliki musuh karena tahu dia keadilan Allah, orang tidak akan pernah mau menjadikan sesuatu lain adalah musuh. Karena dia tahu keadilan Allah, maka tidak akan datang kepadanya orang yang memiliki musuh atau orang yang ingin menjadikan diri kita adalah musuh. Ya. Nah, kembali lagi bahwa Al-Hasan rahimahullah, man arafa Allah, barang siapa yang mencintai Allah, bahwa dia mengetahui Allah, maka dia pasti akan mencintai Allah. Nah, kembali lagi, barang siapa yang mengetahui Allah, dia akan mencintai Allah. Dan barang siapa yang mengetahui dunia, wa man arafa dunya karah, barang siapa yang mengetahui dunia, maka dia akan membenci dunia. Kembali kan ya, kalau orang mengetahui Allah, maka dia akan mencintai Allah. Kalau orang tahu dunia, mengetahui dunia, pasti dia akan membenci dunia. Ada sebuah ungkapan waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Fama hiya illa jifah mustahilah." Dunia itu bagi Imam Syafi'i atau dalam argumentasi Imam Syafi'i, dunia itu bagaikan jifah mustahilah. Dunia itu bagaikan bangkai, bangkai yang berharga. Kalau kita bisa katakan jifah mustahilah itu adalah bangkai yang bermutu, bangkai yang bisa menarik. Alaiha kilabun hunna ijtidabiha. Di bangkai itu, di sekitar bangkai itu banyak sekali, mohon maaf bahasanya, anjing-anjing yang sedang menunggu kapan bisa memakan bangkai itu. Fa'in tajtanibaha kanat saliman li ahli.
Kalau kamu atau kalau kita meninggalkan itu, meninggalkan bangkai itu, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Ya. Wa in tajtadbaha naza'tuka kalam. Kalau kamu apa? Ingin juga memakan bangkai itu, maka pasti, mohon maaf, anjing-anjing yang sudah menunggu tadi pun akan turut memangsakan. Ya, ini kiaskan banyak-banyak ya. Kalau kita serakah di dunia, maka pada satu saat, ya kita serakah di dunia, pada satu saat Allah akan memberikan keadilan. Allah akan memberikan hukuman. Ya. Ada orang yang sering melakukan tindak pidana atau berani melakukan tindak pidana untuk penyalahgunaan A, B, C, D, E, F, G karena serakah terhadap dunia. Pasti pada suatu saat akan datang, karena dunianya pun akan datang. Karena mohon maaf, anjing-anjing yang tadi yang sudah ingin memangsa tadi juga ingin pasti memakan kamu, menjebloskan ke penjara, menyebabkan kamu sengsara dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah adalah dunia adalah bangkai yang berharga. Jadi kalau kita menginginkan bangkai itu, maka anjing-anjing yang sedang mengintari, menunggu saatnya untuk bisa memakan bangkai itu juga pasti pada suatu saat dia akan memakan kamu, memakan kita. Ini sepertinya memiliki korelasi. Kalau kita lihat dari beberapa, mohon maaf, kasus atau beberapa kejadian yang di tengah masyarakat kita, ada orang yang melakukan tindak pidana A, lalu orang lain mengadukan agar orang ini bisa terpenjara dan seterusnya. Jadi gurita itu masih tetap berada. Sepertinya kiasan itu sangat sempurna sehingga bisa kita pahami bahwa dalam kehidupan masyarakat modern juga kiasan itu sangat memberikan manfaat. Kalau kita ingin bangkai, pasti badan kita bau, dan ketika badan kita bau, anjing-anjing pun, mohon maaf tadi bahasanya, anjing-anjing yang akan menyantap bangkai juga pasti akan menjadikan diri kita adalah bangkai karena bau tadi. Nah, anjing-anjing itu pun akan memakan diri kita karena diri kita itu bau bangkai. Ya. Tapi kalau kita tinggalkan bangkai itu, biarkan saja anjing-anjing, maaf ya, anjing-anjing dalam kiasan ini yang memakan bangkai itu, biarkan saja. Maka tidak akan pernah anjing-anjing itu memakan diri kita karena diri kita tidak memiliki bau bangkai. Nah, ini kiasan. Ya. Tapi apakah berat? Berat, Pak Haji. Kita mengetahui Allah itu berat. Ya. Kita mengetahui Allah itu berat, tapi bukan berarti tidak bisa dan bukan berarti mustahil. Ya. Bagaimana kita mengetahui Allah dan bagaimana kita mengetahui sifatnya Allah, tidak perlu jauh-jauh melihat yang lain. Lihatlah diri kita. Ya. Lihatlah diri kita, bagaimana Allah menciptakan diri kita itu dengan ciptaan yang sesempurna itu. Ya. Bagaimana semuanya dalam diri kita bisa aktif, bagaimana diri kita bisa berpikir, bagaimana diri kita bisa bekerja, bagaimana diri kita bisa melaksanakan aktivitas. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kita kepada makhluk, maka kita akan mengetahui apa? Allah. Janganlah kita berpikir kepada Allah, karena kita memiliki batasan dalam otak kita. Jadi ketika kita ingin mengetahui Allah, ketahuilah diri kita. Ya. Bahkan ada ungkapan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka niscaya dia akan mengetahui Allah. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita nggak tahu diri kita siapa. Kita tidak tahu diri kita siapa. Ya, bahkan dalam Al-Quran berbunyi, ada ayat yang berbunyi, mereka menganggap bahwa Allah itu
fakir, wa nahnul aghniya, dan kami adalah orang yang kaya. Padahal itu logika yang terbalik. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang, kita ini adalah orang yang fakir. Allah adalah yang kaya. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita adalah kaya, itu adalah salah. Karena sesungguhnya kekayaan kita itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Berapa kekayaan Fir'aun? Tentu tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan kita. Berapa kekayaan Haman, Korun, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan saat ini. Tapi itu saja tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan Allah. Walahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan, saya akan persilakan. Karena kita masih ada waktu berapa? 3 menit ya. Ada yang tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik, saya akan melanjutkan untuk closing statement atau mengambil intisari dari makalah yang ke-49 dan perkataan Imam Syafi'i yang melalui baitnya. Perkataan ini adalah dari perkataan orang-orang ahli hikmah, ya. Orang-orang ahli hikmah, ada 3 statement dari mereka. Yang pertama, kalau ada manusia yang mengetahui Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan mengetahui manusia. Ya. Saya ulangi, barang siapa yang mengetahui Allah, maka orang itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan kenal dengan manusia, mencintai manusia, dan seterusnya. Statement yang kedua, waman arafad dunya, barang siapa yang mengetahui dunia, sebenar-benarnya dunia, yang sesungguhnya dunia adalah faniyah, sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang akan sirna. Lam yakun fiha rabb, tidak akan pernah ada orang itu menginginkan dari dunia atau meminta dari dunia atau menginginkan dunia, tetapi orang itu memilih akhirat dan berusaha untuk melakukan perbuatan ibadah untuk akhirat. Nah, perkataan yang ketiga atau statement yang ketiga, man arafa, barang siapa yang mengetahui keadilan Tuhan, maka tidak akan pernah datang atau orang musuh itu tidak akan pernah mendatangi orang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengetahui keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan di dunia dan di akhirat. Keadilan Tuhan, kehadiran Allah ketika manusia masih hidup dan ketika manusia nanti dimintai pertanggungjawaban. Lalu Imam Syafi'i berpendapat dan telah berkata, beliau mengkiaskan bahwa dunia adalah bagaikan bangkai yang berharga. Nah, yang mengelilingi bangkai itu adalah anjing-anjing yang siap untuk memakan bangkai itu. Kalau kita meninggalkan bangkai itu dan tidak memperdulikan bangkai itu, maka kita akan menjadi orang yang selamat dan keluarga kita akan selamat. Tetapi jika kita mencoba untuk memakan bangkai itu, maka tentu diri kita akan menjadi bangkai, minimal baunya bau bangkai, maka hewan tadi atau anjing-anjing yang sedang mengelilingi bangkai akan menganggap kita bangkai, dan anjing-anjing itu siap untuk memakan kita dan menjadikan diri kita adalah bangkai karena diri kita bau bangkai karena memakan bangkai. Setidaknya perkataan Imam Syafi'i ini memiliki korelasi dan masih relevan dengan kehidupan modern, di mana jika ada orang yang melakukan tindak pidana, ya, melakukan perbuatan yang
melawan hukum, bahasanya dirinya akan menjadi bau dan orang-orang dunia akan selalu menyerangnya sampai titik penghabisan. Seperti itu. Jadi kembali lagi, bagaimana kita mengetahui Tuhan, mengetahui Allah, tidak perlu jauh kita ke Mars, ke bulan dan seterusnya. Cukup melihat diri kita, bahwa diri kita bisa bekerja, tangan ini bisa bergerak. Allah menciptakan sesuatu dalam diri kita yang begitu canggih, begitu hebat. Kalau bukan zat yang maha memiliki sesuatu, tidak akan mungkin. Allah memberikan Al-Quran, kalau bukan itu dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka kita akan menemukan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ketidaksesuaian dengan realita kehidupan manusia. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, bagaimana, apakah kita mencintai Allah? Jawabannya ada dalam diri kita. Apakah kita mencintai dunia? Jawabannya ada dalam diri kita. Apakah kita mengetahui kehadiran Allah? Jawabannya adalah dalam diri kita. Karena tidak ada yang bisa mengukur hati manusia kecuali orang tersebut, dan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memberikan justifikasi dengan penampilan, dengan tampang, dengan sorban, peci, pakaian dan sebagainya. Tapi orang itulah yang bisa menilai dirinya sendiri. Kita bisa menilai diri kita, apakah kita mencintai Allah, kita mengenal Allah atau tidak, kita mengenal dunia atau tidak, kita mengenal keadilan Tuhan atau tidak. Jawabannya ada dalam diri kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pembahasan topik pada malam hari ini. Memang sulit dan berat, tetapi itu tidak akan itu bukan hal yang mustahil jika kita lakukan bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kenapa? Agar kita kembali pada tugas kita dan tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita tutup pengajian ini, forum ini, marilah kita bacakan Al-Fatihah, terutama untuk para pengurus masjid, para muhsinin dan muhsinat yang telah menginfakkan tenaga, pikirannya, hartanya untuk masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan untuk menghidupkan ilmu-ilmu Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan untuk mereka dan juga keberkahan dunia akhirat untuk mereka dan kita semua. Al-Hadimiyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.